yang ngaji Yasin, anaknya nangis yang 1 tahun, pengen nyusu, masukin aja ke dalam mukena Bu, nggak apa-apa. Lanjutin nyanyi, Tanzilal Azizir Rahim. Ngegigit itu bocah dalam mukena. Lah nyusu golap, berpikir biar nyusu gelap banget, digigit. Lah ibunya kaget. Tanzilal Azizir Rahim. Lah nyusu dalam mukena emang kagak gelap. Ulagepan itu bocah. Itu bocah gigitannya Pak lebih sakit dari gigitan bapaknya. Tuh Al-Quran tuh, makanya anak-anak ini nih, ini bocah-bocah harus diajarin Quran. Jangan sampai bapaknya kagak bisa ngaji, ini anaknya kagak bisa ngaji, itu udah sengsara dah dunia akhirat. Salam di kebun sawit, yang jawab salam saya doain banyak duit. Nah, itu yang aminnya kenceng lagi bokeh kayaknya. Daun salam sayur kentang, yang jawab salam saya doain gak punya hutang. Daun salam daun genjer, yang diem baik gak jawab salam kita doain bibirnya doer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari 1000 jamaah cuma 4 orang yang ucap Allah. Belakang jangan diam, belakang bersuara. Oh bukan. Biar kompak, walaupun ibu-ibunya enggak terlalu banyak, coba ngucap Allahnya yang kompak. Allah, yuk. Biar lebih klop. Kalau sangan Pak Ustadz ngepel, bocil, berhenti ngucap Allahnya. Kalau belum ngepel, terusin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Liatin tangannya, kagak pakem remnya. Liatin ya, sini matanya, jangan liatin kue baik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ngap. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Yang kelewat mulu apa? Tilang polisi. Wala yazidu zalimina illa khasara. Ini ngotot ujungnya, mau habis napasnya. Kayak ngerokok kali ya, ngerokoknya doyan, olahraga jarang, pantes ngap larinya. Olahraga tuh puting doang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kama sali utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama sali tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kama sali raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salihan dola laisa laha rihun wa ta'muha murun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama kita muliakan guru kita, Pak Ketua PKM kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rojiki SPDI. Kita doakan beliau beserta keluarga besarnya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah ilmunya, barokah hidupnya, dunia dan akhiratnya. Juga yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang hadir pada malam hari ini, malam ke-17 bulan Ramadan 1446 Hijriah atau 2025. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malam-malam yang bersejarah. Maka orang-orang yang hadir malam ini di Musola Riyadul Muttaqin ini manusia-manusia pilihan, di mana sebagian orang lebih senang nonton televisi, nonton sinetron, nyantai di rumah. Kita lagi kumpul di sini, masya Allah. Malaikat ngeliatin kita. Bahkan satu keterangan, siapa orang hadir ke pengajian itu dosanya diambilin sama malaikat. Cuma emang kita nggak kerasa, Pak. Kalau kerasa emang kita nangis sekali. Diambilin itu dosa kita sama malaikat orang hadir ke pengajian. Dalam kitab Manin Taqala liya ta'aliman ghufira qabla yakhtuwa. Siapa orang melangkahkan kakinya, belum melangkah baru niat aja pengen hadir ke pengajian, itu dosa-dosanya sama Allah udah diampuni. Sebab kalau nggak diampuni dosa kita nggak muat ini tempat. Malaikat ngumpulin itu dosa orang kampung Cibubur sini, dibuntel sama malaikat, dibawa ke gunung, mau dibuang ke gunung. Begitu nyampe di gunung mau dibuang, malaikat, kata gunung, apaan itu? Ini dosa orang Cibubur, saya buntel, saya mau buang di sini gunung. Jangan dibuang di sini malaikat, di gunung udah banyak dosa, buang ke laut. Dibawa sama malaikat itu dosa-dosa orang sini dibuntel, dibawa ke laut. Baru aja mau dibuang di laut, di pinggir laut, di Pangandaran. Itu Pangandaran ngomong, malaikat apaan itu? Ini dosa-dosa orang Cibubur, habis ngaji sudah diampuni mau. Jangan dibuang di laut. Emang apa? Di laut udah banyak dosa. Bawa pulang. Akhirnya itu malaikat kagak jadi, di gunung nggak boleh, di laut kagak boleh. Akhirnya dia berdiri di pojok-pojok musola. Ntar siapa orang yang pulang duluan dilemparin dosa sama dia. Makanya nggak ada yang pulang duluan ini sebelum doa. Ada yang suka ngaji pulang duluan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita berkah. Syukur-syukur yang hadir ada nasib berangkat ke Mekah. Bisa tawaf depan Ka'bah. Bisa sa'i di Safa Marwah. Bisa wukuf pada Arafah. Bisa ziarah makam Nabi yang mulia di Madinah. Pulang haji, pulang umroh, rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa bangun rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah, yang ceramah, bisa nikah. Amin baik. Mak, amin baik mak orang mak. Ada yang amin udah mangap kagak jadi. Ya emang istri mah cukup satu ya bang ya.
Istri mencukup satu di Cikarang, satu di Kerawang, satu di Jakarta, 3 ya. Jadikan istri kita walaupun satu kita punya, jadikan dia wanita solehah. Biar dia bisa damping kita dari alam dunia sampai di alam surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum panjang lebar mendalam mudah menyampaikan hikmah nuzulul Quran, alangkah baiknya saya ingin menghadirkan sedikit ruhnya Rasulullah di majlis kita. Senang baca salawatan, senang. Yang panjang apa yang pendek? Yang panjang, iya. Ibu-ibu senang yang panjang, bapak-bapak yang pendek. Yang kencang apa yang lembek? Lembek mah agak kepake sama ibu-ibu. Yang kencang aja, oke? Selawatnya yang singkat aja. Insya Allah nanti saya duluan. Anak-anak bocil dengerin. Woi, dengerin. Ini namanya jari jempol. Pol yang kompak no. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau ngaji jangan suka ngompol, ngobrol. Dengerin, masa udah kelas 5 SD ngompol? Dengerin. Kita hadirkan Rasulullah karena satu keterangan dalam kitab Abu Daud, hadis sahih, siapa orang dari umatku, kata Nabi, dia berselawat kepadaku, kemudian Allah mengutus kembali ruhku dan aku menjawab solawat dari umatku. Allahumma salli ala Muhammad ya ala baitin Nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fafarrid kurabi lakum madatu yadi fafarrid kurabi. 1, 2, 3 ya ala baitin Nabi. Apa? Udah pada diem bae selawatan. Agak apa? Ini kerjaan ngapain aja tiap hari? Apa? Ya udah yang gampang aja, karena di dalam nuzul Quran itu peristiwa turunnya Quran juga bertepatan dengan perang Badar. Kita bertawasul dulu kepada para pejuang Badar itu, 313 sahabat yang lawan hampir ribuan musuhnya, itu dia menang karena dibantu para malaikat. Maka kita bertawasul dengan salawat yang ada salawat Badarnya. Salatullah salamullah ala Salatullah ala yasin tawasalna bibis wa bil hadid wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Salatullah salamullah ala taha Salatullah ala yasin. Masya Allah, tuh salawat Badar itu. Pejuang-pejuang sahabat Nabi, musuhnya banyak, perangnya bulan puasa. Tapi dengan kehendak Allah, berdoa Rasulullah, diutuslah ribuan malaikat untuk memenangkan perang Badar. Itu terjadi pada malam pada bulan puasa 17 Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada panutan kita, qudwah dan uswah kita, manusia agung yang sangat peduli kepada umatnya, bukan hanya di alam dunia, sampai di alam akhirat. Rasulullah akan berjuang mati-matian membela umatnya agar seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Siapa dia? Nabi besar kita Muhammad.
Yang malam ini kita peringati turunnya Al-Quran kepada Rasulullah di malam nuzulul Quran, Lailatul Qadar, di malam Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena acaranya habis tarawih kemungkinan besar saya tidak terlalu panjang. Jadi saya cuma 3 kata, singkat, padat, melekat. Apa? Singkat, pulang bawa berkat. Memang ada? Benar. Ya udah, singkat, padat, melekat, pulang bawa dan ilmu manfaat. Lalu berkat cepet ya. Terkagak ada nenek-nenek kecewa. Para jamaah subhanahu wa ta'ala tuh Allah memberikan kita ganjaran besar pahala. Ibu enak nanti pulang dari sini dapat pahala dari Allah, juga dapat berkat dari panitia, katanya. Betul. Saya juga datang jauh dari Cikarang Pusat ke sini pengen dapat Sujon nama saya. Dia pikir muka saya kotak amal kali. Kalau Bapak nggak usah ngasih nggak apa-apa Pak. Yang penting sama ketua DKM saya minta doa. Sujon lagi. Doain biar para ustadz pada sehat, panjang umur. Makanya kalau ngaji jawabannya kalau ditanya Bu harus komplit. Jawabannya harus kombinasi. Biar jawabannya menjadi mantul, mantap betul. Sebenarnya jawaban Bapak Ibu tadi nggak salah, cuma jawabannya kurang teliti. Malu-malu jawabnya pelan-pelan takut salah. Bener banget salah ya. Nah, malam ini Rasulullah malam nuzul Quran Bu, 3 tahun berturut-turut. Pertama Rasulullah berkholwat di Gua Hira, usianya 38 tahun. Selama itu tidak turun. Balik Rasulullah turun menjumpai istrinya di Mekah. Berangkat lagi tahun depan berkholwat lagi menyendiri. Karena Rasulullah memang dari kecil udah amanah. Orangnya udah jujur, udah terpilih. Begitu 39 berkholwat kembali di Gua Hira, ternyata wahyu belum turun. Puncaknya usianya 40 tahun, berkholwatlah Rasulullah di dalam Gua Hira sendiri, sunyi, sepi malam hari. Ternyata betul malam itu malam yang sangat indah. Turun malaikat Jibril membawa wahyu. Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah berkata, ma ana biqari, apa yang saya baca? Enggak ada bacaannya. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari, apa yang saya baca? 3 kali. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari, baru dideketin Jibril, bacalah Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Iqra alladzi 'allaman. Rasulullah dinyatakan oleh Allah sebagai nabi dan rasul, mendapatkan wahyu pertama. Madhab Imam Syafi'i mengatakan terjadi pada malam 17 Ramadan dan malam 10 terakhir Ramadan. Kalau di Maroko itu udah ditentuin. Maroko menyatakan nuzul Quran terjadi pada malam 27 Ramadan. Memang Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir Ramadan di malam ganjil. Sedangkan 17 Ramadan belum masuk 10 terakhir. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan terjadi turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia sekaligus. Sampailah ke Rasulullah baru berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun berdasarkan kondisi dan situasi pada saat itu. Imam Syafi'i mengatakan terjadi pada malam 17 Ramadan ataupun 10 terakhir Ramadan. Dan negara kita Indonesia sudah menyatakan nuzulul Quran adalah pada malam 17 Ramadan.
Maka yang ada di kalender semua Indonesia itu merayakannya 17 Ramadan. Kalau di Maroko 27. Karena memang satu keterangan Lailatul Qadar itu kan Al-Quran turunnya pas Lailatul Qadar. Nah itu kalau melihat hadis-hadis Nabi sahihnya itu terjadi di malam-malam ganjil 10 terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau di Maroko itu nuzulul Quran pertama kali wahyu turun pada malam 27. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 17 Ramadan. Maka pada malam ini alhamdulillah di mushola kita, mushola tercinta Riyadhul Muttaqin, menyelenggarakan peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang terpenting sebagai umat Islam, kita mencintai Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca Quran itu kita tanya anak kecil, "Woi anak kecil, cintai Quranmu." Tuh, diem baik. Cintai Quranmu. Ya, kagak tahu. Udah ganti dah. Cintai ususmu. Yakul. Minum Yakul setiap hari. Nah, itu kan Yakul, asam. Sekarang kita ganti. Cintai Quranmu. Baca Quran setiap hari. Itu jawabannya. Yang kompak. Cintai Quranmu. Nah, jadi motonya Al-Quran itu bukan hanya Ramadan dibaca, tapi setiap hari. Sebagai umat Islam sudah menjadi bacaan yang paling digemari. Itu Al-Quran. Maka Rasulullah menyimpulkan di akhir zaman, di akhir zaman Rasulullah menyimpulkan ada 4 golongan yang perlakuannya terhadap Al-Quran. Nanti kita ada di golongan mana nih Bu? Ini hadisnya sahih, hadisnya panjang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang senang baca Quran. Perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran kama sali utrujah, diibaratkan oleh Nabi seperti buah utrujah. Buah apa itu utrujah? Ada yang tahu? Ada yang tahu buah utrujah? Enggak tahu, memang belum dijelasin. Ada cirinya, rihuha thaibun wa ta'muha thaibun. Harum baunya, manis rasanya. Buah apa? Harum baunya, manis rasanya. Buah apa? Durian. Buah durian. Ibu-ibu yang suka baca Quran, senang baca Quran seperti buah durian. Harum baunya, manis rasanya, mahal harganya. Tuh di kebun buah. Pernah ke kebun buah? Belum pernah. Itu di situ ada durian. Durian harganya dari 65, 70 sampai 95.000, mana sampai 100.000 1 kilo. Rata-rata durian di situ 3 kilo. Jadi kalau ibu beli 1 durian itu hampir 300.000. Itu buah rajanya buah durian. Rajanya binatang singa. Rajanya malaikat Jibril. Rajanya orang hutan. Itu rajanya dia. Kadang-kadang orang jadi pengusaha, jadi menteri kehutanan, begitu masuk hutan rame-rame jadi bajak hutan. Jadi orang hutan, habis hutan pada bundul. Semua ada namanya orang mukmin yang senang baca Quran, apalagi Ramadan. Tadi saya dengar di sini sudah dihatamkan, masya Allah, luar biasa. 30 juz 16 hari beres. Orang sini berarti jempolan, betul? Woi, luar biasa. Berarti hampir 1 hari, enggak 1 juz, lebih itu. Kalau 1 hari 1 juz 30 hari. Berarti 1 hari hampir 2 juz. Menghatamkan Al-Quran tadi katanya. Sholat tarawih menghatamkan Quran orang sini luar biasa. Berarti masuk kategori duren.
orang mukmin yang senang baca Quran. Wa masalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamroh. Sedangkan orang Islam, orang mukmin enggak senang baca Quran, lebih senang baca WA daripada baca Quran. Kamatsali tamroh, seperti kurma memanis tapi enggak harum. Coba aja cium kurma. Di sini aja udah enggak kecium baunya. Artinya dia beriman tapi enggak senang baca Quran. Ada orang beriman tapi nggak senang baca Quran. Banyak faktor. Pertama emang kagak bisa kali, nggak bisa ngaji, dia diem. Akhirnya daripada salah kagak baca. Yang kedua emang nggak suka baca Quran. Itu kata Nabi masih ada keunggulannya seperti buah kurma. Manis itu kurma, cuma nggak harum. Beda sama duren. Duren mah harum manis. 2 meter, 3 meter udah kendus. Maka sebagian orang Indonesia rata-rata 80% suka duren. Yang nggak suka cuma 20%. Itu salah sebabnya darah tinggi. Darah tinggi nggak doyan duren, dia takut kalau makan duren, orang darah tinggi. Makanya 20% survei mengatakan orang Indonesia nggak suka duren. Tapi 80% rata-rata doyan duren. Karena duren adalah rajanya buah. Duren kan? Duren montong atau duren lokal sama aja, yang penting manis. Iya. Yang ketiga, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihana. Sedangkan golongan yang ketiga kata Nabi di akhir zaman orang munafik tapi senang baca Quran. Munafik dia, mukanya 2. Ayatul munafiki salah satu, cirinya 3. Idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong, orang munafik. Kalau dipercaya khianat, kalau berjanji ingkar. Ini besok kalau saya menang jadi bupati, ini jalan rata. Rata sama apa? Rata sama banjir. Bukan aspal, banjir bener. Lah Bekasi sekarang parah itu. Tumben-tumbenan Bekasi kota, Masya Allah. Cikarang kemarin alhamdulillah nggak banjir. Karena Cikarang dari dulu udah kebanjiran. Sekarang Cikarang nggak kebanjiran. Bekasi kota kebanjiran. Tuh, awas, hati-hati kalau orang suka berjanji, mengingkari janjinya, munafik. Orang munafik senang baca Quran kama sali raihana, rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Harum baunya tapi pahit rasanya. Kira-kira buah apa tuh? Ayo pikir. Sama-sama pikir kita. Harum itu buah tapi pahit. Kira-kira buah apa? Saya juga bingung dari tadi nih. Hah? Buah apa kita? Harum banget ini buah, begitu dimakan pahit. Buah apa kira-kira, Bu? Hah? Jambu mede. Jambu mede makanan manis-manis asam, masih ada rasanya, dia enak. Apalagi kacang mede itu enak. Ya katakanlah bunga dah, bunga. Bunga itu kan harum tuh kalau kita cium, bunga mawar. Coba Bapak makan bunga mawar. Pahit rasanya itu. Gak enak bunga. Yang terakhir, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali hanzalah. Orang munafik enggak senang baca Quran kamasali hanzalah, laisa laharihun wa ta'muha murun, udah enggak ada baunya, pahit. Apa tuh kira-kira? Kalau di Jawa katanya batrowali apa tuh? Udah pahit bau. Itu orang munafik yang nggak senang baca Quran. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu orang sini, kira-kira posisinya ada di buah mana? Bu, duren. Wah, pengennya duren, kata dia duren. Bang, bagus. Kalau duren berarti senang baca Quran. Bagus. Coba kalau emang duren ya, kita tes dulu bacaan Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Iya benar, hebat. Bisa dia. Bapak-bapak jangan mau kalah. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal. Yang pendek-pendek lulus. Coba yang panjang dikit. Yasin. Innaka laminal mursalin. Bener. Dari yang panjang sama yang pendek, pendek sama yang panjang bisa. Yasin 83 ayat bisa. Bapak-bapak, idza waqa'atil waqi'ah.
Bener, bisa juga. Salut sama orang sini, dari yang pendek-pendek apa yang panjang-panjang bisa. Sekali lagi dah, walaqad jara'na li jahannam katsira. Ngapa? Suruh nerusin ngapa jadi Allah? Emangnya kori? Lupa ayatnya, lupa ayatnya. Pura-pura lupa, padahal mah kagak apa. Lupa Ustaz. Pura-pura lupa ayatnya. Quran yang kita baca itu menjadi tolak ukur keimanan kita. Ya? Terutama orang mukmin. Maka dari itu ibu-ibu di sini, masya Allah itu kalau malam Jumat saya dengerin suka lewat itu pada baca surah Yasin, betul? Iya, yang masih muda nih, ibu-ibu muda tuh, habis maghrib masih pakai mau kena. Ya Allah, kalau dia nggak di musola, dia di rumah juga ngaji. Kebiasaan dia emang bagus Yasin itu dibaca tiap malam Jumat. Kita masih pakai mau kena, ibu bini kita nih masih muda. Anak kita masih kecil-kecil, nggak apa-apa ngaji di rumah. Baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Baru nyampe situ lagi enak-enaknya. Apalagi bapaknya bisa ngaji, anaknya tularkan bisa ngaji. Apalagi kalau kita ada rezeki, pondokin no. Saya aja anak saya pada mondok tuh di Kiai Abu. Udah kelas 2, alhamdulillah baca Qurannya udah bagus. Pondokin. Kalau kita ada rezeki minimal lah kalau nggak mondok ke pengajian-pengajian yang ada di kampung-kampung. Kayak musola ada pengajian, daftarin. Cuman daftarnya kudu diperhatiin gurunya. Jangan daftar doang, gurunya nggak diperhatiin. Apalagi kalau guru ustaz kampung, ya Allah kurus. Kasihan itu ustaz kampung, nunggu bayaran malam Senin, malam Minggu udah ngomong. Anak-anak yang kecil besok ngaji bayaran malam Senin, yang kecil goceng, yang gede ceban. Begitu malam Senin hujan. Kagak ada yang ngaji itu bocah, buset, kagak ada yang ngaji nih katanya. Lah kagak ada yang bayaran, besok kagak beli beras itu ustaz kampung, kasihan. Nah, kalau ustaznya kaya, ustaznya yang dia ngarepin ngaji doang. Ya perhatiin dah guru-guru ngaji tuh. Sebab dia punya anak bini, udah diperhatiin. Nih, musola cakep ini. Biar kecil mungil. Saya lihat AC ada tuh, kipas angin ada, lampu terang, warna-warni tuh, temboknya ada hijau tua, hijau muda, hijau toska, ada kuning, macam-macam dah. Cakep ini musola, kudu dirawat. Kalau musolanya udah bagus, juga diperhatikan yang makmurinnya. Sebab kata Nabi di akhir zaman umatku itu akan berlomba-lomba membangun masjid musola yang bagus. Begitu udah musolanya bagus, masjidnya bagus, nggak diperhatiin yang isinya. Akhirnya kejadian di satu kampung, Bu, musolanya bagus, masjidnya bagus. Itu yang adzan aki-aki, yang qomat aki-aki, baca Quran aki-aki, sholawatan aki-aki, ngakol beduk aki-aki, yang mati aki-aki. Waduh, pelanggaran kong, pelanggaran ini bocah. Kalau mati mah nggak harus aki-aki deh. Bocah nih naik motor RX tengah malam nggak ada lampunya, ada tiang listrik dia tabrak mati. Kalau masalah mati mah nggak harus aki-aki. Tuh jangan sampai kejadian nih musola Riyadul Muttaqin udah musolanya bagus itu yang aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah batu aki-akinya. Ya Allah kagak enak banget dengerinnya. Udah gitu nggak ada yang datang tuh, yang aja aki-aki males. Anak muda pada panas kupingnya, dipanggil aki yang aja. Yang datang akhirnya aki-aki lagi sambil nunggu tarik. Allahumma ala Muhammad. Yang datang aki-aki lagi. Imamnya aki-aki itu, makmumnya aki-aki, anak mudanya pada males. Di sini dipilih yang azan ya. Waktu Pak Ustadz ke Mekah 2016. Itu lagi mau maghrib tuh, lagi pada nyantai kira-kira jam mau maghrib di hotel, kira-kira kedengeran tuh dari Masjidil Haram suaranya, azannya enak. Allahu Akbar. Itu semua tutup toko tuh, nggak ada yang tutup, lari semua. Toko emas nggak ada yang tutup. Kalau di Mekah orang pada lari berhamburan menuju Masjidil Haram.
untuk melaksanakan sholat maghrib. Makanya ibu kalau kita punya perawan udah gede, hati-hati nyari mantu, jangan hanya kaya ngancong datang ke rumah bawa Avanza, jangan, belum tahu tuh, jangan-jangan Avanza boleh rental, iya nggak? Carilah mantu-mantu yang bisa adzan, enak itu, ada fungsinya. Punya mertua cewek cerewet, adzani. Mertua cowoknya galak, adzanin. Enak, santri cari itu. Jangan sampai kejadian pernah Bu, sebuah kampung masjidnya bagus, musolanya bagus, pas azan maghrib biasa azan muadzin petugasnya lagi pulang kampung, ibunya sakit dapat info pulang ke kampung nggak ada yang azan maghrib. Akhirnya bocah kampung situ yang jarang azan, jarang ngaji, jarang sholat, dia azan karena lihat posisi masjid kosong. Begitu diambil mic-nya cakep, soundnya cakep, cuma ajannya si acak-acakan dia. Hayyalah sholat, hayyalah sholat, kata dia begitu. Hayyalah falah, hayyalah falah. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Pak Ustadz yang mau jadi imam lari buru-buru. Astagfirullah, siapa yang ajan ini? Musola udah bagus, ajan begini. Saya Pak Haji, maman ngapa begini? Maafin ya Pak Haji, tenggorokan saya kesleo. Jadi ajannya begitulah. Padahal itu bosan, nggak bisa ngaji, nggak bisa nada, acak-acakan. Akhirnya kejadian juga sholat taraweh kagak ada imamnya. Pedorong-dorong dah. RT jadi imam, jangan gua nggak hafal ayatnya. RW kali RW, apalagi gua nggak bisa ngaji. Ada dua anak muda berunding gue di belakang. Gue sebenarnya berani, cuma gue nggak bisa. Loh, gue bisa, cuma gue nggak berani. Nah, sekarang begini aja, yang berani maju, yang bisa di belakang. Kalau yang berani nanti salah, dibenerin sama yang bisa. Ya nggak apa-apa. Akhirnya yang anak muda berani maju ke depan jadi imam, yang pinter, yang bisa di belakang jadi makmum belakang dia. Waladhdallin. Amin. Lancar dia, berani. Begitu baca Al-Qadar rada sedikit keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Dibenerin nama Lailatul. Oh iya, gue berani doang salah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah lagi, dibenerin lagi Lailatul. Dua kali dibenerin kagak terima. Lu bagaimana sih, kata gua til, lu tul, kata lu tul, gua til. Berantem akhirnya tuh. Gara-gara nggak ada ilmunya. Yang satu cuma berani doang, yang satu benerin salah mulu. Akhirnya berantem jadi imam. Makanya dipilih dalam fikih jadi imam mah ada kriteриanya. Pertama hafalannya bagus, yang kedua bacaan Qur'annya bagus, yang tiga paham agama. Kalau jadi makmum mah siapa aja boleh, tukang seblak boleh, tukang somai boleh, tukang PC boleh, tukang cai boleh, siapa aja jadi makmum boleh, nggak dipilih mau mah. Tapi kalau imam dalam fikih dipilih. Yang paling bagus waktu saya di Ka'bah itu yang jadi imamnya kebetulan maghrib itu namanya Imam Sudes Abdurrahman. Orangnya kecil, pendek, jenggotnya tebal Pak, tapi suaranya. Saya sholat kira-kira 3 baris dari dia, di samping saya ada aki-aki usianya 70 tahun, belah sini kira-kira 80 tahun, udah tua banget. Itu Imam Sudes baca Fatihahnya enak banget, nggak kira-kira. Orangnya kecil, suaranya enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Imam Sudes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak kira-kira Imam Sudes kalau baca itu bisa Waqiah, bisa Yasin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak dibaca apa selesai. Itu aki-aki 70 tahun. Tenang weh, enggak komplain biasa. Sampai selesai tabarak itu 30 ayat. Coba di sini sholat subuh dah. Sholat subuh jamaahnya banyak anak muda, ada aki-aki. Imam waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Teriak itu buset, Yasin. Mana mau kerja, gue jauh ini di Lipo. Baca Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. 2 ayat doang. Dipikir sampai 1 surat. Di sini mengkomplain kalau bacaan panjang. Di Mekah, Madinah kalau kita ke sana
bacaannya nggak ada yang pendek. Paling pendek banget An-Naba. Itu paling pendek mah di Madinah. Saya imamnya itu An-Naba, Al-Qiyamah, Tabarak, segitu. Nggak ada yang pendek. Tapi rata-rata kita menikmati. Kenapa? Karena bacaannya bagus dan suasana iman di sono naik terus. Beda sama kita. Kita panjang dikit aja komplain jamaah. Apalagi sholat raweh. Di sini sholat rawehnya kenceng apa enggak? Ada sholat raweh saya lihat di masjid, anakku ya tarik mang. Anakku udah mantep, aki-aki nyungsep. Nenek begitu selesai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia engkong anu gara-gara sholat raweh lah. Itu bukan sholat pak, tomaninanya nggak dapet. Kalau orang sholat itu bukan sholat, ngetrek kayak motor ngetrek itu. Tomaninanya nggak dapet bacaannya. Makanya sholat raweh di sini santai aja, terburu-buru jangan, terlalu cepat juga jangan, santailah. Kira-kira jam 8:15, 20 baru selesai ya. Jangan terlalu cepat. Kenapa? Takut rukun sholatnya nggak sempurna. Gitu. Juga bacaannya nggak usah panjang-panjang. Abang-abang tadi si abang Qori suaranya enak, imamin jadi sholat raweh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nenek-nenek dari belakang langsung lari, kelamaan rumah. Encok. Kambuh ini encok, jangan kelamaan. Jadi imam harus tahu diri, makmumnya bukan anak muda saja, yang tua ada, yang setengah tua ada, yang mau janjian mau nerima duit juga ada. Udah gelisah ini imam lama banget, ini saya menerima duit ini. Ada. Jadi kata Nabi kalau jadi imam harus memaklumi keadaan jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, Ramadan makanya bulannya sangat luar biasa. Sebenarnya awalnya Ramadan itu biasa. Jadi bulan-bulan Arab itu awalnya biasa. Kenapa Ramadan jadi spesial? Karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadilah Ramadan itu mulia. Sebenarnya malam-malam Ramadan itu awalnya biasa. Jadi spesial ketika malam itu menjadi malam Al-Qadar atau malam Lailatul. Jibril itu awalnya biasa aja, tapi begitu Jibril membawa wahyu Al-Quran dari Allah, maka Jibril dikatakan rajanya para malaikat. Dan kita harus tahu Jibril itu punya 600 sayap. Sayapnya Jibril bisa menutupi beberapa langit. Jadi kalau Jibril berdiri dengan wujud aslinya melebihi 7 lapis langit. Itu besarnya Jibril. Wajar pada saat itu Rasulullah ketakutan karena yang datangnya bukan bupati, yang datangnya bukan presiden, yang datangnya malaikat. Kira-kira ibu kalau didatangin malaikat takut apa kagak? Jangankan malaikat, pernah kejadian kan tabarukan boleh ngasih nama malaikat. Jibril boleh nama bocah, Mikail, Israfil, cuma satu jangan Ijrail. Pernah kejadian itu punya cucu namanya Ijrail, kakeknya lagi ngap-ngapan di lantai 5. Itu bapaknya bilang, "Pak, Ijrail mau datang." Ngap-ngapan langsung. Padahal maksudnya cucunya mau datang, namanya Ijrail. Itu aki-aki langsung ketakutan. Makanya hati-hati kalau punya cucu abang-abang hebat jangan dinamain Ijrail. Jibril boleh, Mikail boleh, Ridwan, Malik boleh, yang penting satu jangan Ijrail. Karena dalam bahasanya ayyuhsina ismahu, kalau punya anak kasih nama yang bagus, tabarukan, nama-nama Islam, nama nabi, nama-nama malaikat boleh, tujuannya biar dia berakhlak mulia, jadi anak bagus. Tuh di kampung saya ada namanya Irfan, cakep namanya Irfan. Ini dari mana? Islam bukan ini Irfan, bukan Pak Ustadz. Ini singkatan. Singkatan apa? Emas saya Irma, bapak saya Topan, nama saya Irfan. Oh cakep. Pak cakep iya. Lah itu yang kasihan bapaknya Abbas, namanya Kokom. Baskom anaknya, yang singkatan juga. Yang paling parah bapaknya Tata, namanya Ai. Masuk YouTube ini kita. Mulu ya. Tuh, namanya yang bagus karena tabarukan biar anak itu menjadi anak yang baik ya.
Tuh, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu melalui peringatan nuzul Quran, selepas ini harus lebih semangat lagi baca Qurannya. Yang belum bisa, Bapak-bapak, tidak ada kata terlambat dalam belajar Quran. Selama kita masih hidup, disitulah kita wajib belajar. Ustadz, saya malu ini kayaknya kalau belajar bareng-bareng. Sendiri, privat mau Ustadz, datang ke rumahnya. Ustadz, saya mau belajar ngaji. Saya malu kalau bareng-bareng karena saya dari awal belajar sama Ustadz sendiri. Ustadz, saya pengen bareng-bareng. Adakan di musola khusus bapak-bapak kelas malam yang belajar usianya 50 tahun, nggak apa-apa. Yang penting ada niat. Karena orang yang baca Quran tanpa tajwid, dalam kitab bahwa asimun, dia berdosa. Bacaannya salah, berdosa kalau dia nggak belajar. Tapi selama dia masih belajar, walaupun udah tua, dimaafin sama Allah. Dimaafin. Orang lagi belajar, wajar dia salah. Panjang pendeknya salah, tajwidnya salah, wajar orang lagi belajar. Tapi kalau udah nggak belajar, dosa. Makanya hati-hati. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Kata Nabi, berapa banyak orang membaca Al-Quran, Qurannya melaknatnya. Kenapa? Bacaannya salah, tajwidnya panjang pendek, wakofnya salah semua. Kalau bacaannya salah udah nggak belajar, dosa jali. Tapi kalau dia masih belajar, Allah masih memaafin. Ya enggak? Makanya ada dua kenikmatan. Orang yang terbata-bata mendapatkan dua kenikmatan. Pertama, nikmat sabarnya, dia belajar. Yang kedua lagi susahnya, misalkan melafazkan huruf, makharijul huruf, itu dia susah, itu dapat nikmatnya dari Allah. Dua kenikmatan. Apalagi yang al-mahiru bil Quran masafaratil kiramil barrah, yang pandai nanti duduknya dengan para malaikat. Maka syafaat Quran ada 4. Pertama, orang yang pintar baca Quran ditentuin sama Allah tingkatan surganya. Yang paling lancar paling tinggi, yang kurang lancar lebih turun, yang nggak bisa ngaji tapi bisa masih belajar turun lagi, menentukan tingkatan surganya. Itu bacaan Quran. Yang kedua, dia memberikan tameng. Al-Quran itu kalau sering kita baca menjadi tameng di alam kubur. Dia nemenin terus. Nemenin terus itu Al-Quran sampai di alam kubur. Ketika ditanya malaikat, silakan tanya. Cuma jangan pisahkan dia, saya sama dia. Siapa yang tak? Saya Al-Quran. Setiap hari dia baca. Itu nggak mau pisah. Jadi tameng api neraka termasuk sisa kubur. Yang ketiga, memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Misalkan anaknya hafiz Quran, itu 10 keluarganya ke bawah. Bapaknya, emaknya, kakeknya ke bawah 10 keluarga. Al-Quran makanya syafaatnya luar biasa. Yang terakhir juga Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Dia nolongin, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu bakal datang pada hari kiamat. Nih, ini rombongan bodrek sini. Ini kalau bangunin sahur nggak kira-kira. Kadang-kadang kita marah-marah, kita lagi tahajud berisik banget. Akhirnya dia ngomong, bangunin sahur dimarahin, nggak dibangunin kesiangan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Nih rombongan bodrek sini. Serba salah emang dia, bangunin dimarahin berisik, nggak dibangunin ibu-ibu pada kesiangan. Kagak dibangunin sahur, ini kita sahur kesiangan. Gara-gara bocah diomelin. Jadi serba salah. Makanya sebutnya rombongan bodreksin. Di sini juga ada, tapi yang lebih enak membangun sahur dikit-dikit aja tong. Pelan-pelan selawatan gitu aja udah ya. Baca selawatan yang enak atau ngaji yang enak. Ibu-ibu udah tahu dah. Insya Allah dia udah bangun, apalagi Ramadan. Kita bangun dulu sebelum masak ya Bu. Tahajud dulu Bu. Sebelum masak ambil wudhu, matanya dicuci dulu, ambil wudhu, sholat dulu. Ya, karena sahur itu sunnahnya mendekati subuh, jangan terlalu malam. Ya, kemudian ada 2 kebahagiaan bagi orang yang puasa. Ada 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan dunia ketika dia berbuka. Yang kedua, kebahagiaan akhirat berjumpa dengan Allah. Cuma kata Nabi begini, kalau lagi buka jangan berlebihan. Ya, kalau lagi buka jangan berlebihan. Kadang-kala di masjid rumah kita nih apa aja ada nih di meja. Gorengan ada, somainya, es campur, timun suri, kolok juga, lontong juga. Akhirnya semuanya ada itu. Waktu hari pertama itu di musola Riyadul
Mutakin itu ada muadzin, baru Allah belum nyampe bar, gorengan 5 udah habis. Dendam banget dia buka. Waduh. Makanya hari pertama itu cuma 11 bulan kita nggak puasa, begitu masuk Ramadan hari pertama paling berat puasa. Ibu-ibu apa oleng bener. Itu hari pertama puasa apa oleng jam 5 dia waktu dia masuk ke kamar mandi, dia masuk ke dapur, dia ngeliat sunlight hijau kayak marjan. Ini marjan. Begitu lewat kecoa, korma, kecoa. Masuk lagi ada mie apa itu karet gelang kayak mie goreng. Begitu bapak-bapak ngambil kanebok, Pak itu kue bolu, bukan ini kanebok. Pikiran kacau waktu hari pertama. Makanya kata Nabi, jangan berlebihan buka puasa 3. Pertama yang manis-manis, kedua butir kurma 3, yang keempat ketiga karena Nabi orang Arab, Nabi memakan sepotong roti. Cobain enak. Kemarin Ramadan kemarin saya nyoba. Begitu datang maghrib makan yang manis-manis, 3 butir kurma sama sepotong roti buaya. Enak juga itu sepotong roti buaya segini. Nah, ya, jadi jangan berlebihan ya. Dan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tadi Pak DKM sudah mesen, Ustadz ceramahnya cukup 1 jam pas, jam 10:05. Tadi saya mulainya jam 9:05 ya. Jangan lama-lama, takutnya terlalu lama ngantuk, bosan dan lain-lain ya. Intinya nuzulul Quran, jadikan anak-anak kita generasi Qurani. Dia harus diajarkan Quran, mudah-mudahan kalau udah besar bisa jadi para imam-imam terkenal. Di Madinah, di Mekah, Imam Sudes tahun 2000, Imam Sudes gajinya 100 juta tahun 2000. Kalau 2025 saya kagak tahu dah. Kira-kira berapa Imam Sudes itu gajinya? Tahun 2000 aja dibayar sama Arab, Raja Arab 100 juta. Tahun 2000 itu Imam Sudes. Ngimamin Mekah. Masjidil Haram, Nabawi, dia banyak di Mekah. Sekarang waktu saya nanya di sana di Mekah, ternyata beliau sudah jadi pimpinan imam. Jadi membawahi berapa imam. Beliau ketuanya, dia merekrut imam-imam yang kecil, itu termasuk dari Indonesia ada. Jadi imam di Masjidil Haram. Makanya orang yang hidup konsepnya dengan Quran, dengan naungan Quran, dia akan sukses dunia akhirat. Orang nggak akan sengsara dah. Kalau bisa ngaji dong nggak akan sengsara, enak. Ada acara maulid, qori dia baca maulid, baca Quran. Ada rajaban, qori dia. Enggak ada yang ada orang mati, ngajiin orang mati dia. Enak semua. Kalau bisa baca Quran, belum lagi Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi keberkahan. Jadi orang kalau di dalam hatinya ada Al-Quran, di otaknya ada Al-Quran, hidupnya tidak akan sengsara karena Allah menjamin. Justru sebaliknya, orang yang jauh dari Al-Quran, pertama disempitkan kehidupan dunianya, kedua ketika dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa? Waktu Al-Quran turun, Allah firmannya turun, peringatannya turun, pura-pura enggak ngeliat. Akhirnya begitu di alam akhirat, Allah membutakan matanya gara-gara dia berpaling dari Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzu. Jangan sampai ya. Itu saja. Barangkali Ustadz mohon maaf kalau banyak kurangnya, banyak hilafnya. Ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.